Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami di channel Kabar Keselamatan. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Saat ini kami siap mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-13 tanggal 30 Maret 2024 adalah Nantikanlah Tuhan. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, harapan adalah hal yang membuat kita tetap bertahan ketika kita sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Di dunia yang tenggelam dalam dosa dan kesengsaraan ini, tidak ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik, bebas dari penyakit, rasa sakit, dan kematian. Hal ini karena hanya Tuhan yang memiliki kuasa untuk menghapuskan dosa, yang merupakan akar dari semua kejahatan ini. Oleh karena itu, pemazmur mendorong kita untuk menunggu atau menantikan. Nantikanlah malam penderitaan yang kita jalani ini sampai datangnya pagi yang mulia, ketika tidak akan ada lagi maut atau duka cita atau ratap tangis. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Berdasarkan Wahyu 21 ayat 4. Pada pelajaran kita saat ini, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mempelajari beberapa pokok poin-poin penting. Yang pertama, nantikanlah Tuhan. Yang kedua, menanti dengan kerendahan hati dalam Mazmur 131. Yang ketiga, menunggu di masa-masa sulit, Mazmur 126. Dan yang keempat, nantikanlah penebusan, Mazmur 92. Dan yang terakhir, nantikanlah pagi yang mulia dalam Mazmur 143. Mari kita pelajari satu demi satu. Nantikanlah Tuhan. Di dalam Mazmur 39 ayat 8, dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Saudara-saudaraku, hidup kita penuh dengan penantian, baik yang kecil maupun yang besar. Mungkin kita menunggu kelahiran bayi, kita menunggu hasil ujian, atau kita menunggu kesembuhan dari suatu penyakit. Namun, menantikan Tuhan lebih dari sekedar penantian seperti ini. Pertama-tama, penantian itu adalah sebuah pengharapan yang positif tentunya. Hasil dari ujian itu mungkin saja gagal, atau kesembuhan mungkin tidak akan pernah datang. Namun, menanti-nantikan Tuhan pasti akan menghasilkan kehidupan yang bahagia, bebas dari dosa. Jadi, menantikan Tuhan berbeda dengan penantian yang manusia pikirkan seperti menantikan seorang bayi, menantikan hasil ujian dan kesembuhan. Tetapi menantikan Tuhan adalah suatu kepastian bahwa ini hal yang paling baik, yang terbaik dan paling bahagia. Tetapi penantian ini menyiratkan ketekunan. Penantian ini memang panjang, tetapi kita tidak boleh menyerah pada keputusasaan dalam Habakuk 2 ayat 3. Kita tidak menunggu sendirian, saudara-saudara. Seluruh ciptaan juga menanti-nantikan pembebasan kita dalam Roma 8 ayat 18-25. Penantian ini bukanlah penantian yang pasif, tetapi penantian yang aktif. Kita harus merindukannya dan berjuang untuk mempertahankannya dalam Mazmur 63. Jadi saudara-saudaraku, menantikan Tuhan adalah suatu pengharapan akan masa depan yang penuh kebahagiaan. Sangat pasti dan ya. Inilah penantian untuk Tuhan. Dan ini membutuhkan ketekunan. Mungkin kita merasa, aduh kok lama Tuhan datang. Tapi ini yang kita perlukan, ketekunan, dan kita tidak boleh menyerah terhadap keputusasaan. Yang kedua,
Tunggu dengan kerendahan hati, atau nantikanlah Tuhan itu dengan rendah hati. Dalam Mazmur 131, nyanyian Ziarah Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, Daud, penulis Mazmur 131, diurapi sebagai raja masa depan ketika ia masih seorang gembala yang rendah hati. Dia mengalahkan raksasa, memenangkan ribuan pertempuran, dan akhirnya dinobatkan sebagai raja atas Israel. Meskipun ia meningkat secara bertahap, kehidupannya makin baik, Daud tetap mempertahankan kerendahan hatinya. Dia tidak berusaha mengambil kehormatan yang tidak diberikan Tuhan kepadanya. Bahkan ketika keadaan tampak menguntungkan, dalam 1 Samuel 24 ayat 6. Jadi ini yang dilakukan oleh Daud. Sebelum dia menjadi seorang yang kalau mau dibilang tertinggi dalam satu bangsa sebagai seorang raja, dan memang Tuhan telah menetapkan dia di masa depan dia akan menjadi seorang raja. Bahkan dia diurapi oleh seorang nabi, Nabi Samuel. Tetapi itu tidak membuat dia menjadi sombong, menjadi angku dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya dia dinobatkan sebagai raja. Sekalipun dia dipilih, tetapi dia tetap mempertahankan kerendahan hatinya. Dan inilah yang perlu menjadi bagian kita semua umat-umat Tuhan. Jangan menjadi sombong, menjadi angkuh. Oh, saya sudah lama dibaptis dan lain sebagainya, jadi saya lebih rohani, saya lebih layak menjadi pemimpin. Jangan kita pernah sombong akan hal-hal seperti ini. Dia merasa seperti anak yang disapi di hadapan Tuhan. Penyapian spontan terjadi pada anak berusia antara 2 dan 7 tahun. Sadar akan kelemahan dan ketidaktahuannya, anak itu masih mencari lengan lembut ibunya untuk menemukan kenyamanan dan perlindungan di dalamnya. Demikian juga, kita diundang untuk menjadi seperti anak kecil itu, menanti dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati di dalam pelukan Bapa yang kekal. Ketika kita telah menerima kebenaran, jangan kita menjadi sombong dan mulai menjudge orang lain. Tetap rendah hati sambil menantikan kedatangan Tuhan. Pasrahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, karena kita tidak layak, Tuhan yang melayakkan kita. Dan inilah yang terjadi dengan Daud. Bagian selanjutnya, menunggu di masa-masa sulit. Mazmur 126 ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Konteks saat Mazmur 126 ditulis sangat tidak inspiratif. Israel ditawan di Babel, sementara Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan, bukan? Namun pemazmur bernyanyi dalam Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bahagia dalam penangkaran? Apakah ada kebahagiaan ketika kita ditawan? Bersukacitakah kita dalam penderitaan? Dapatkah kita bersukacita hari ini di dalam dunia yang tertawan oleh dosa? Tentu secara manusia kita akan berpikir sangat sulit. Sangat sulit. Tapi inilah yang disampaikan oleh pemazmur. Ya, bahagia. Kenapa alasan kita harus berbahagia ketika kita mengalami hal-hal ini? Yang bagi kita mungkin ini penderitaan secara manusia. Bahagia karena kita tidak melihat penderitaan yang ada. Pandangan kita beralih kembali untuk melihat hal-hal besar yang telah Tuhan lakukan. Jadi inilah perbedaan. Walaupun kita sama-sama ditawan di dalam dunia yang berdosa, kita mungkin bisa lihat dalam kehidupan kita, di dalam bergereja misalnya,
Berbeda sikap orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan dengan yang hanya sekedar saja. Ketika sama-sama mengalami penderitaan, orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh percaya sama Tuhan, lain raut wajahnya. Berbeda dengan orang yang hanya sekedar saja, ya kan? Tidak bisa kita pungkiri. Dan cara menanggapi penderitaan pun pasti berbeda antara orang yang setia serius kepada Tuhan dengan yang hanya nama saja. Kenapa? Karena pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Dia tetap melindungi kita dan kita tetap percaya. Kemudian kita akan menatap masa depan dengan sukacita ketika Yesus datang. Kita yakin bahwa suatu ketika kita akan dibebaskan. Tetap bersandar kepada Tuhan. Tangisan akan berubah menjadi sukacita, Mazmur 126 ayat 6. Kami seperti orang-orang yang bermimpi, Mazmur 126 ayat 1. Luar biasa bukan? Pengharapan dalam menunggu di masa-masa sulit. Ketika kita memiliki Tuhan, benar-benar percaya, masa-masa sulit itu kita akan bersukacita. Kenapa? Karena yakin bahwa ada Tuhan. Walaupun mungkin kita merasa kayak lelah, sakit, tapi kita punya pengharapan bahwa itu semua akan hilang ketika Yesus datang. Pelajaran selanjutnya adalah menunggu penebusan. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudara-saudaraku, dalam bagian Mazmur 92 kita dapat membaca nyanyian untuk hari Sabat. Di dalamnya kita dapat menemukan dua aspek dari hari Sabat, yaitu penciptaan dan penebusan. Kita bersukacita ketika merenungkan apa yang telah Allah ciptakan dalam Mazmur 92 ayat 4-5. Tetapi banyak orang tidak menerima Sang Pencipta atau penebusan yang Dia tawarkan. Ini yang menjadi masalah. Namun, kita yang menerima Juru Selamat akan diciptakan kembali seperti pohon palem. Kita akan tumbuh subur, kita akan berbuah lebat, kita akan menjadi subur. Sementara kami menunggu saat itu, setiap hari Sabat, kami memperbaharui harapan kami dengan dua cara. Dalam Mazmur 92 ayat 10, kita diurapi sebuah kata khusus digunakan di sini yang mengacu pada minyak yang dicampur dengan korban imamat 2 ayat 5. Kita adalah persembahan yang berkenan kepada Allah, Roma 12 ayat 1. Dan yang kedua, kita berbagi harapan dengan orang lain untuk memberitakan Tuhan itu benar. Dialah gunung batuku dan di dalam Dia tidak ada ketidakadilan. Mazmur 92. Jadi, sementara kita menunggu saat itu, di setiap hari Sabat kita datang bersekutu, kita diurapi, kita memberikan persembahan yang hidup, yaitu tubuh kita kepada Allah, hidup kita kepada Allah, dan kemudian kita berbagi harapan dengan orang lain bahwa ada Tuhan sebagai pelindung, Tuhan sebagai gunung batu, dan Tuhan itu adil. Jadi luar biasa, saudara-saudaraku. Dan bagian yang terakhir, menanti pagi yang mulia. Dalam Mazmur 5 ayat 4, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Pagi hari akan mengakhiri malam yang penuh dengan keputusasaan dan kesedihan. Mazmur 130 dan Mazmur 30. Transformasi yang dihasilkan oleh pagi hari digambarkan seperti ini dalam Mazmur 143. Kegelapan maut ayat 3 berubah menjadi jalan yang aku tempuh dengan penuh keyakinan. Kemudian tempat penguburan menjadi tanah kebenaran. Petrus mendorong kita untuk percaya kepada firman. Tuhan dapat menuntun kita lewat firman Tuhan. Dia akan menuntun kita hingga fajar menyingsing. Dalam 2 Petrus 1:19. Namun
Kapankah pagi itu akan tiba? Pertanyaannya ya. Kapan pagi itu akan tiba? Yesus adalah bintang timur yang gemilang dan bercahaya. Dalam Wahyu 22 ayat 16. Ketika dia datang, di sana tidak akan ada malam lagi, dan mereka tidak memerlukan lagi cahaya pelita atau cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Wahyu 22 ayat 5. Penantian itu tidak sia-sia. Pagi akan tiba, artinya ketika Yesus datang. Ketika Yesus datang, kegelapan maut berubah menjadi jalan yang ditempuh dengan keyakinan. Ada pengharapan. Dan tempat penguburan kebinasaan yang harusnya kita mati, ketika Tuhan Yesus datang, ketika kita tetap setia menantikan Dia, maka kita akan mewarisi tanah kebenaran, kerajaan sorga. Dan penantian kita tidak akan sia-sia. Yang kita perlukan hanya menunggu dengan sabar, percaya dengan sepenuhnya, dengan yakin kepada Tuhan. Sebagai kutipan yang terakhir, kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Pengharapan kita akan kedatangannya yang akan segera datang di awan-awan di langit, dengan kuasa dan kemuliaan yang besar memenuhi hati kita dengan sukacita. Ketika Juru Selamat datang, mereka yang telah siap untuk bertemu dengan Dia akan berseru, "Lihat, inilah Allah kita. Kita telah menantikan Dia, dan Ia akan menyelamatkan kita. Inilah Tuhan. Kita telah menantikan Dia. Kita akan bergembira dan bersorak-sorai karena keselamatan yang daripadanya." Yesaya 25 ayat 9. Mahkota kehidupan yang tidak akan lenyap telah disediakan di sorga bagi orang-orang yang ditebus. Yang di sorga akan menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Allah. Inilah pengharapan yang ada di hadapan kita. Sungguh, pengharapan yang luar biasa. Oh, agar setiap orang siap sedia menyambut kedatangan Kristus. Semoga Allah mengaruniakan kepadamu kemenangan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya lewat pelajaran Sekolah Sabat ini boleh dapat menguatkan kita, memberikan kepada kita sebuah harapan, sebuah pengharapan bahwa percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Nantikanlah Dia dengan sungguh-sungguh dan penuh kesabaran. Karena akan tiba waktunya ketika kita tetap setia, tetap berada di dalam Tuhan. Kita akan menerima mahkota kehidupan dan kita akan masuk di kerajaan sorga yang Tuhan telah siapkan untuk kita, di mana itu yang kita nanti-nantikan, pagi yang cerah, yang mulia. Kiranya lewat firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya undang kita untuk tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya ini boleh dapat menguatkan kami di dalam penantian akan Engkau. Layakkan kami Tuhan, tolong kami, agar bila mana Engkau datang, kami semua boleh dapat diselamatkan. Inilah doa kami Tuhan, berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.